Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Bos Review. Oke, bunda-bunda, di video kali ini aku mau sharing gimana caranya ngobrol sama dedek bayi yang ada dalam kandungan. Sebelum aku melanjutkan video ini, bunda-bunda jangan lupa like, comment, and subscribe video aku nanti ya, supaya nanti aku bisa lebih semangat bikin video-video baru lainnya. Jadi perlu bunda ketahui, ternyata ngajak ngobrol dedek bayi yang ada dalam kandungan itu sangat penting. Menurut literatur yang aku baca di Alo Dokter, bayi yang ada dalam kandungan usia 18 minggu dia udah bisa mendengar suara ayah dan ibunya, dan dia bisa merespon suara ayah dan ibunya dengan menunjukkan gerakan-gerakan itu di usia 24 minggu. Nah, jadi penting banget buat bunda-bunda selalu ngajak ngobrol dedek bayi yang ada dalam kandungan. Nanti aku mau kasih tahu contoh gimana cara ngobrolnya gitu. Jadi yang pertama yang aku sering obrolin sama dedek bayi waktu aku lagi hamil itu tentang persalinan gitu. Jadi aku mau contohin gimana caranya. Contohnya gini, kita pegang perut kita dan elus-elus bilang ke dedek bayi gini, dedek bayi, insya Allah kita akan ketemu di situ, nanti bunda sampein HPL-nya itu kapan gitu. Tapi kalau bunda mau ngajak ngobrol itu dalam keadaan rileks, nggak tegang dan nggak stres ya. Setelah kita udah ngajak ngobrol tentang HPL, nanti bunda juga kasih tahu gini, dedek bayi, jadi nanti dedek bayi kasih tahu kalau dedek bayi mau keluar, kasih tahu bunda sama ayah, biar nanti bunda sama ayah bisa siap-siap untuk ke rumah bersalin gitu. Kemudian karena kita udah ceritain tentang HPL, kita juga cerita ngajak dia biar dia bekerja sama kita. Jadi nanti bunda pengen adik bayi mohon kerjasamanya. Jadi nanti kepalanya berada di bawah dan ubun-ubun menghadap jalan lahir. Kemudian plasentanya berada di atas ya, supaya nanti kita bisa lahiran secara normal, aman, cepat, dan mudah. Jadi bunda-bunda bilangnya seperti itu cara ngobrolnya. Dan menurut pengalaman aku, benar bunda. Jadi waktu aku hamil waktu itu dan anakku sekarang usianya udah 3 tahun nih. Jadi ketika aku ngajak ngobrol tentang HPL itu benar. Jadi aku bilangnya kalau mau lahiran kasih tanda ya gitu. Jadi benar waktu itu dia kasih tanda flag. Jadi ngeflag gitu dan mules-mules. Nah kemudian kita siap-siap kan, siap-siap untuk ke rumah bersalin, tapi nunggu agak mules waktu itu, mulesnya baru ngeflag aja, belum mules. Ketika udah agak mules, mulesnya banyak, itu baru aku itu ke rumah bersalin gitu. Kemudian kita ajak ngobrol lagi nih tentang harapan kita gitu. Jadi kita ngobrolnya gini, contohnya misal, sayang kalau besok udah di rumah bersalin dan kita udah di ranjang persalinan, dedek langsung menunjukkan bukaan yang lengkap supaya kita bisa cepat bertemu ya. Nah gitu bunda.
Jadi waktu itu benar ketika kita udah berangkat ke rumah bersalin, itu kita berangkat jam 10, itu diperiksa bidan udah bukaan 3. Dan kata bidannya pulang dulu aja karena rumahku sama rumah bersalin itu jaraknya adalah 1 kiloan, jadi kita pulang dulu. Kemudian ketika udah mulesnya dia semakin banyak, itu kita berangkat lagi ke rumah bersalin jam 1. Dan ketika itu jam 1 diperiksa dokter itu udah bukaan 7. Dan dari jam 1 nyampe setengah 2 itu alhamdulillah Bunda udah bukaan lengkap dan bidan bisa melakukan persalinan. Nah, yang ketiga yang aku obrolin waktu itu, aku itu kendaraannya kan masih pakai motor. Jadi sering banget aku ngajak ngobrol Dede kalau ngasih tandanya yang baik-baik aja ya, biar ketika kita mau ke rumah bersalin Bunda masih bisa naik motor karena kita ke rumah sakitnya itu pakai motor. Jadi kalau kasih tandanya yang baik, Bunda masih bisa naik motor gitu. Dan benar, jadi ngasih tandanya itu dia mules dan ngeflag. Jadi kan aku masih bisa tuh naik motor gitu. Dan itu benar terjadi waktu itu sama pengalaman aku. Dan yang keempat, kita ceritakan kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita kasih tahu nih sama dedek bayi yang ada dalam kandungan. Contohnya gini, Dedek kita mau pergi ke bidan, nanti Dedek kasih tahu ya sama bidan keluhan apa yang dirasain sama Dedek gitu. Itu bener. Sekarang kan anakku udah usia 3 tahun. Ketika aku ngajak pergi ke suatu tempat, misal ayo kita mau pergi ke pasar, dia ya benar ketika nyampe pasar ya dia mau turun, dia nggak ngamuk. Biasanya kalau anak kecil naik motor dia kan nggak mau berhenti. Tapi ketika kita kasih tahu tujuan kita mau kemana, dia nurut. Waktu itu juga ketika usia masih 1 tahun itu ya kita mau posyandu, nanti di sana kita diukur, ditimbang, ya dia nurut, dia mau gitu. Yang kelima, ceritanya tentang pendapat nih. Misal ketika aku mau memasak, aku tanya nih sama dedek bayi yang ada dalam perut, bilang gini, Dedek, ibu mau masak A dan B misal. Nah, nanti dedek bayi kasih tahu ya mana pilihan dedek bayi. Nanti dedek bayi nunjukin gerakan ya gitu. Ketika kita ngobrol ya nggak langsung respon gerak gitu. Itu kadang gerak kadang enggak. Cuman dia udah bisa mendengar loh gitu. Penting banget kalau kita ngajak ngobrol sama dedek bayi, karena waktu itu aku ngajak ngobrol kasih pilihan dan alhamdulillah sekarang anak aku itu kalau diajak ngobrol itu bisa komunikatif banget. Dia bisa diajak sharing, dia bisa diskusi, dia bisa diajak untuk melakukan pilihan gitu. Jadi emang udah terlihat banget bunda-bunda ketika masih bayi itu baru lahir usia 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan lah, dia emang udah beda dari matanya. Itu udah langsung ketika diajak ngobrol itu kayak udah maksud gitu loh, kayak udah maksud, udah ngerespon. Terus kalau kita ajak ngobrol ketika dia udah bisa ngoceh gitu, dia langsung kayak yang seolah-olah jawab dengan bahasa dia gitu. Jadi
emang penting banget kalau kita ngajak ngobrol dedek bayi yang ada dalam kandungan gitu. Jadi untuk bunda-bunda yang lagi hamil, penting banget nih sering ajak ngobrol bayi yang ada dalam kandungan. Ketika kita ngobrol, itu kita nggak boleh gunakan kata jangan, karena kata jangan itu nanti ditangkap sama dedek bayinya itu malah hal yang nggak bolehnya itu. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang positif gitu ya. Tapi nggak hanya kita aja nih bunda yang ajak ngobrol, tapi ayah juga diajak ngobrol. Biasanya ayah itu dia jaim, nggak mau, malu lah ngapain sih gitu. Tapi itu ternyata penting banget, karena kalau ayah dan ibu sering ngajak ngobrol, itu lebih mendekatkan kontak batin ayah dan ibu. Jadi nanti anaknya itu lebih enak diatur, lebih nurut gitu ya. Oke, sekian dulu cerita aku, sharing aku di video ini. Nanti teman-teman bisa dibagikan video aku ini, dan jangan lupa nih like, comment, and subscribe video aku. Dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng di HP teman-teman biar teman-teman tahu video-video aku selanjutnya. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.